Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Cahaya 5 warna melintas di dalam lubang hitam, dan burung Phoenix surgawi menghilang. Dengan kemampuan spasial bawaan Phoenix surgawi dan pengalaman masa lalu Han Li dengan keretakan spasial, dia tidak akan melihat simpul jahat ini sebagai penghalang. Lagi pula, bahkan Raja Iblis biasa bisa melewati simpul ini, seharusnya tidak ada masalah baginya. Satu-satunya hal yang dia waspadai adalah bahwa mungkin ada makhluk jahat yang sangat kuat yang terletak di sisi lain simpul, dalam hal ini dia akan dalam bahaya. Namun, kemungkinan hal ini terjadi di simpul sekecil itu sangat kecil. Setelah terbang melalui angin jahat untuk beberapa saat dan menembus selusin penghalang yang dibentuk oleh kekuatan spasial, titik cahaya mulai muncul di depan. Han Li sangat gembira melihat ini, dan dia mengepakkan sayapnya dengan penuh semangat. Cahaya 5 warna melintas di sekujur tubuhnya, dan dia menjadi bayangan yang nyaris tak terlihat. Jalan keluar di sisi lain dari simpul itu mengarah ke gurun abu-abu tak terbatas. Di tanah di bawah, ada dua bangunan hitam yang tampak seperti sepasang menara pengawas, di dalamnya terdapat beberapa puluh penjaga jahat yang melihat ke atas simpul dari waktu ke waktu. Setelah rentang beberapa napas saja, kekuatan spasial memudar, dan Phoenix surgawi muncul dari simpul, lalu segera menghilang ke udara tipis. Bahkan penjaga iblis paling kuat yang terletak di dua menara pengawas hanya berada di tahap jiwa yang baru lahir, dan tidak ada catatan yang terjadi di sini selama bertahun-tahun, jadi mereka gagal untuk memperhatikan pintu masuk Han Li. Phoenix surgawi muncul di langit yang jauh sebelum kembali ke bentuk manusianya, dan Han Li menghela nafas lega saat dia mengalihkan pandangannya kembali ke simpul dengan tatapan yang sedikit aneh di matanya. Penyusupannya ke Elder Devil Realm jauh lebih mulus dari yang dia perkirakan, dan dia tidak dipaksa untuk menggunakan tindakan apapun yang telah dia persiapkan dengan susah payah. Ini membuatnya sangat gembira. Han Li mulai memeriksa sekelilingnya di dunia ini yang dinyatakan umat manusia sebagai tangki pembuangan neraka dunia. Langit berwarna kuning pucat, dan tidak ada awan atau kabut yang terlihat. Ada 3 matahari merah di atas kepala, dan selain itu, segala sesuatu tampaknya sangat mirip di alam roh. Satu-satunya perbedaan mencolok lainnya yang dapat dirasakan adalah bahwa ki spiritual di sini jelas jauh lebih sedikit daripada di alam roh, dan ada ki jahat samar yang melayang di udara sekitarnya. Namun, ki jahat ini tidak terlalu menonjol, dan dapat dengan mudah dilewatkan jika seseorang tidak memperhatikannya. Ini adalah pemandangan yang agak mengejutkan bagi Han Li. Namun, dia tidak berkelana ke Elder Devil Realm untuk melakukan penelitian geografis, dia memiliki sesuatu yang penting yang harus dia lakukan. Karena itu, dia hanya memeriksa sekelilingnya sebentar sebelum melantunkan sesuatu, dan baju zirah iblisnya muncul kembali sebelum mengeluarkan sejumlah besar ki jahat hitam pekat yang membanjiri tubuhnya. Setelah itu, dia membuat segel tangan, dan aura manusianya tersembunyi. Dia kemudian melepaskan teriakan rendah, dan sisik emas samar muncul di sekujur tubuhnya. Namun, setelah bersentuhan dengan ki jahat, timbangan segera menjadi hitam. Pada saat yang sama, mata iblis hitam ketiga juga muncul di glabelanya. Han Li melakukan pemeriksaan singkat pada tubuhnya sendiri dengan senyum tipis di wajahnya. Dengan aura dan penampilannya saat ini, dia identik dengan makhluk jahat tingkat tinggi. Jika dia tidak bertemu makhluk jahat yang lebih kuat dari dirinya, tidak ada yang bisa melihat penyamarannya. Setelah transformasinya, Han Li tidak berani berlama-lama lagi di daerah itu dan segera terbang menjauh sebagai embusan angin hitam. Sekitar 1 jam kemudian, dia muncul dari gurun dan muncul di atas bukit yang dipenuhi semak abu-abu. Begitu dia mencapai tempat ini, dia segera menyadari bahwa ki jahat telah menjadi lebih padat. Perbedaannya hanya sangat kecil,
Tetapi itu mengkonfirmasi kecurigaan Han Li, yang sama seperti ki spiritual, kelimpahan ki jahat berbeda dari satu daerah ke daerah lain di alam iblis Penatua. Han Li melanjutkan dan terbang selama sehari semalam. Dia melewati daerah perbukitan, melewati danau raksasa, dan melalui beberapa pegunungan hitam. Mungkin karena alam Elder Devil pada awalnya sangat suram dan tandus atau dia bepergian ke arah yang salah, tetapi selain dari beberapa binatang iblis tingkat rendah, dia tidak bertemu dengan makhluk jahat lainnya. Ini membuat Han Li merasa sedikit lebih santai, tapi juga sedikit waspada. Pada hari keempat, Han Li akhirnya bertemu dengan beberapa makhluk jahat kelas menengah dengan tubuh manusia dan kepala kuda yang sedang bertarung di kaki gunung kecil. Makhluk jahat ini memegang tongkat kayu dengan pakaian kulit binatang menutupi tubuhnya. Mereka sangat ganas, dan tampaknya memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Ada binatang iblis hitam yang menyerupai harimau sabertooth yang berbaring diam di dekatnya, dan cukup jelas bahwa makhluk jahat ini memperebutkan mangsa yang berharga ini. Han Li sangat gembira melihat ini, dan dia turun dari atas sebelum melepaskan beberapa busur petir emas untuk melumpuhkan makhluk jahat ini. Dia kemudian membuat gerakan meraih untuk menarik salah satu kegenggamannya sebelum menekan tangan dengan kuat ke atas kepala makhluk jahat itu. Matanya sedikit menyipit, dan cahaya hitam melintas dari ujung jarinya saat dia mengeluarkan teknik pencarian jiwa. Seperti yang dia duga, makhluk jahat hanya memiliki tingkat kecerdasan yang sangat dasar, dan tidak banyak yang bisa dia saring dalam pengertian spiritualnya. Syukurlah, dia tidak mencari informasi yang rumit, dan melalui teknik pencarian jiwanya, dia menemukan tempat yang cocok yang tidak jauh. Petir emas muncul dari tangannya lagi untuk langsung membakar makhluk jahat ini menjadi debu, dan dia melakukan hal yang sama untuk makhluk jahat lainnya, serta bangkai binatang buas itu. Setelah itu, dia terbang ke arah yang berbeda dari arah aslinya. Beberapa jam kemudian, ngarai tanpa batas muncul di depan. Angin hitam memudar, dan Han Li muncul di udara di atas ngarai sebelum mengalihkan pandangannya ke bawah. Ngarai di bawah memiliki lebar beberapa ribu kaki dan kedalaman yang tak terduga. Angin melolong bertiup tanpa henti melewatinya, dan ada hamparan luas kabut kuning keruh di dalamnya. Han Li turun ke ngarai saat cahaya abu-abu melintas di sekujur tubuhnya, dan angin kencang memudar begitu bersentuhan dengan cahaya abu-abu ini. Saat dia turun semakin jauh, suhu udara turun drastis, dan lapisan es bisa terlihat di permukaan ngarai. Temperatur ini tidak cukup rendah untuk menjadi perhatian Han Li, dan setelah turun lebih dari 10.000 kaki, dia akhirnya mencapai dasar ngarai, tempat gletser biru berada. Secara teoritis, suhu di sini seharusnya membekukan sungai ini sepenuhnya, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda pembekuan sama sekali. Namun, ada lapisan es biru yang tebal di kedua sisi sungai, dan angin kencang menderu-deru di udara lebih dari 100 kaki di atas gletser. Han Li melayang di udara beberapa puluh kaki di atas gletser, dan dia mengalihkan pandangannya ke bawah, di mana sedikit terkejut muncul di wajahnya. Sungai ini memang agak aneh, sangat tenang di permukaan, tapi sekeras air terjun yang lebih dalam, kemungkinan besar mengarah langsung ke sungai bawah tanah. Selain itu, kekuatan glasial di sini juga agak aneh, gumam Han Li. Tepat pada saat ini, semburan mendesis terdengar dari angin kencang di atas, dan dua garis cahaya biru yang luar biasa cepat melesat maju, mencapai Han Li dalam sekejap. Ini adalah sepasang ular terbang biru tembus pandang dengan kepala segitiga dan mahkota hitam yang menyerupai ayam jantan. Hanya dari penampilan saja, sudah cukup jelas memiliki racun yang mematikan. Ekspresi Han Li menjadi gelap setelah melihat ini, dan tangannya melesat ke depan untuk menangkap kedua ular terbang itu sebelum menghancurkannya. Kedua ular itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan satu suara terakhir sebelum langsung dibunuh. Han Li melemparkan tubuh ular terbang ke dalam air di bawah,
dan langsung membeku sebelum perlahan tenggelam ke sungai, menghilang ke kedalamannya. Han Li menutup matanya sebelum melepaskan indera spiritualnya untuk melacak kemajuan kedua bangkai ular itu. Setelah itu sebuah tampilan konten segera muncul di wajahnya. Seperti yang diharapkan, mereka tersapu. Aku tidak tahu kemana gletser ini akan mengarah, tapi aku yakin sesuatu yang dilemparkan ke dalamnya akan memiliki kemungkinan yang sangat rendah untuk ditemukan, gumam Han Li sambil membalikkan tangan untuk menghasilkan kotak kayu putih murni. Dia melirik kotak kayu itu dengan agak sedih, tetapi menggertakkan giginya dan melemparkannya ke bawah. Lapisan es biru langsung muncul di permukaan kotak kayu, dan juga tenggelam ke dalam gletser. Han Li menatap ke kedalaman gletser dalam diam, dan setelah hampir 1 jam berlalu, dia menghela nafas pelan saat ekspresi wajahnya sedikit berkurang. Pada titik ini, kotak kayu itu sudah menghilang ke dalam sungai bawah tanah. Dia cukup enggan untuk berpisah dengan harta itu, tetapi itu berisi 2 leluhur suci, jadi sebaiknya disingkirkan sedini mungkin. Dia tidak tahu apakah kedua iblis itu akan dapat melarikan diri dari kurungan kunci penyegel iblis suatu hari nanti, tetapi mulai hari ini, mereka tidak lagi ada hubungannya dengan dia. Alam Elder Devil bukan tempat untuk berlama-lama, jadi Han Li tidak ragu lagi saat dia terbang keluar dari ngarai sebelum memulai perjalanan kembali ke alam roh. Sementara itu, di dalam ruang di dalam kotak kayu yang hanyut di sepanjang sungai bawah tanah, Ceki Gong sedang bermeditasi di ruang rahasia seperti gua dengan cahaya hitam dan putih berkelebat di sekujur tubuhnya, sepertinya mengolah sesuatu. Di dalam aula batu misterius di tempat lain di ruang yang sama, Feng Xie melakukan hal yang sama sambil duduk di atas futon. Keduanya sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar kotak kayu, dan jika mereka sadar, kemungkinan besar akan mengutuk Han Li dengan semua istilah menghina dalam kosakatanya. Lagi pula, Han Li baru saja secara tidak sengaja menggagalkan rencana mereka untuk mengamankan separuh lainnya dari Chaotic Yin Yang Qi melalui tindakannya yang hati-hati. Perjalanan pulang terbukti sangat mulus bagi Han Li. Terbang dengan kecepatan penuh, dia kembali ke Gurun Kuning hanya dalam sehari, dan simpul iblis segera muncul di depan. Ki hitam di sekitar tubuhnya memudar, dan dia berubah menjadi Phoenix surgawi lagi sebelum terbang menuju simpul sebagai seberkas cahaya redup. Setelah hanya beberapa kedipan, dia terbang ke Node, melarikan diri dari deteksi penjaga jahat di bawah sekali lagi, dan perjalanan melalui Node ini juga mulus dan lancar. Beberapa saat kemudian, Phoenix surgawi muncul di alam roh sebagai bola cahaya 5 warna, tetapi sesaat sebelum dia keluar dari simpul, dia menyapu indera spiritualnya melalui area sekitarnya. Seperti yang dia duga, makhluk jahat telah mengepung simpul itu, dan senyum dingin muncul di wajahnya setelah mendeteksi ini. Cahaya terang meletus dari tubuh Phoenix surgawi, dan menghilang dari lorong spasial dalam sekejap. Detik berikutnya, fluktuasi spasial muncul di luar Node, dan sosok biru muncul dari udara tipis. Begitu Han Li muncul, teriakan keras, serangan, terdengar di dekatnya. Setelah itu, garis-garis cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke arahnya dari semua sisi, dan angin kencang menyapu di atas kepala saat selusin burung iblis berkepala 2 menukik dari atas. Di bawah, 2 kapal perang biru yang masing-masing panjangnya beberapa ratus kaki muncul, dan meledakkan 2 pilar cahaya hitam yang mencapai Han Li dalam sekejap. Beberapa ratus penjaga jahat telah berkumpul di dekat pintu keluar Node, dan setelah Han Li kembali, mereka segera melepaskan rentetan serangan yang deras. Han Li telah mengantisipasi situasi ini jauh sebelumnya, dan meskipun serangan sengit diarahkan padanya, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia menyapu lengan ke depan, dan semburan cahaya abu-abu menyapu sebelum membentuk penghalang cahaya tembus pandang yang melindungi tubuhnya di dalam. Dia kemudian menjentikkan jarinya dengan santai ke arah burung-burung raksasa yang jahat itu,
tidak menghiraukan garis-garis cahaya hitam yang mendekat di sekelilingnya. Sekitar selusin garis pedang biru Qi melesat dalam sekejap dari ujung jarinya, dan bahkan sebelum mereka tahu apa yang telah terjadi, masing-masing burung jahat telah diiris menjadi dua. Bangkainya jatuh dari atas di tengah hujan darah, dan makhluk iblis tingkat tinggi yang menilai proses dari jauh sangat terkejut melihat ini. Burung-burung jahat berkepala dua itu memiliki tubuh yang lebih kuat daripada besi dan baja, bahkan harta rata-rata tidak akan dapat melukai sedikit pun, namun mereka baru saja diiris oleh Han Li dengan mudah. Namun, apapun yang lebih mencengangkan adalah bahwa semua garis cahaya hitam dan pilar cahaya itu telah menghilang begitu menabrak penghalang cahaya abu-abu di sekitar tubuh Han Li, seolah-olah telah dilahap oleh penghalang cahaya. Itu adalah kultivator manusia tahap integrasi tubuh. Mundur, mundur, salah satu makhluk iblis tingkat tinggi buru-buru memerintahkan. Makhluk iblis tingkat tinggi itu adalah 4 makhluk jahat tahap transformasi dewa dan iblis tahap tempering spasial berjubah brokat. Setelah mereka menangani perlawanan suku kayu, mereka menemukan bahwa makhluk jahat yang menjaga simpul telah menghilang, dan ini tentu saja merupakan penemuan yang cukup mengkhawatirkan. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi jika semacam kecelakaan menimpa simpul iblis, maka mereka semua akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, setelah beberapa diskusi, mereka menghubungi benteng iblis lain yang terdekat dan mengumpulkan sekelompok prajurit iblis elit untuk mengepung simpul tersebut. Pada kenyataannya, mereka melakukan ini hanya untuk pertunjukan, dan tidak benar-benar berpikir akan menangkap siapapun, tetapi yang mengejutkan mereka, Han Li telah kembali hanya beberapa hari di alam iblis Penatua. Begitu dia kembali, dia segera jatuh ke dalam perangkap, dan pada awalnya, mereka sangat gembira melihat ini, tetapi kegembiraan itu segera berubah menjadi kengerian ketika iblis berjubah brokat memastikan basis kultivasi Han Li. Makhluk iblis tingkat tinggi bertukar pandangan ngeri sebelum segera terbang menjauh sebagai seberkas cahaya hitam. Agar tidak mengingatkan Han Li akan pelarian, mereka bahkan tidak memberi tahu bawahan tentang apa yang dilakukan. Namun, dengan indera spiritual Han Li yang luar biasa, dia secara alami telah melihat makhluk iblis tingkat tinggi ini. Begitu berusaha melarikan diri, dia melemparkan pandangan dingin ke arah mereka. Kamu bermimpi jika kamu pikir kamu bisa pergi. Setelah suaranya menghilang, Han Li membuat gerakan meraih dengan tangan putih, dan fluktuasi spasial meletus di udara di atas makhluk iblis bermutu tinggi, diikuti oleh tangan raksasa 5 warna yang berukuran lebih dari 100 kaki, muncul sebelum menukik ke bawah. Makhluk iblis tingkat tinggi ngeri melihat ini, dan berakselerasi dengan sekuat tenaga sambil melepaskan semua jenis harta untuk menyerang tangan raksasa itu. Sebenarnya tidak mengharapkan hartanya untuk menghancurkan tangan, hanya berharap untuk menundanya sedikit dan mengulur waktu untuk melarikan diri. Namun, pada saat harta itu mengenai tangan besar itu, tangan itu segera meledak menjadi hamparan luas api glasial 5 warna yang meliputi area seluas sekitar 1 hektar. Cahaya glasial 5 warna menyapu ke bawah, dan 5 makhluk iblis bermutu tinggi semuanya langsung membeku. Baru pada saat itulah makhluk jahat yang mengelilingi Han Li menyadari apa yang sedang terjadi, dan segera menjadi panik. Namun, sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mundur, Han Li mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk melepaskan beberapa puluh pedang biru kecil, yang semuanya berubah menjadi garis pedang biru Qi. Dia kemudian melepaskan teriakan rendah dan membuat segel tangan, mengirimkan garis-garis pedang Qi terbang ke segala arah. Sekitar 10 menit kemudian, tidak ada satupun makhluk jahat yang tersisa di seluruh benteng iblis. Seberkas cahaya biru berputar tinggi di udara, lalu terbang kembali ke wilayah manusia. Beberapa hari kemudian, pengintai suku kayu menemukan apa yang terjadi di sini, dan secara alami dipenuhi dengan kegembiraan.
Setelah melakukan pengintaian lebih lanjut untuk memastikan bahwa ini bukan semacam jebakan, mereka segera bergegas kembali untuk melaporkan situasinya. 7 hari kemudian, benteng iblis diambil alih oleh makhluk suku kayu, yang mulai membentuk semacam formasi mendalam di pintu keluar simpul dalam upaya untuk menutupnya sepenuhnya. Saat ini Han Li menyempurnakan Chaotic Yin Yang Qi di dalam tubuhnya sambil dengan cepat terbang kembali ke wilayah manusia. Meskipun dia hanya menyempurnakan sebagian kecil dari Chaotic Yin Yang Qi, kekuatan sihirnya telah sangat ditingkatkan, dan dia mendapat banyak manfaat. Dia memperkirakan bahwa Chaotic Yin Yang Qi seharusnya hampir disempurnakan sepenuhnya pada saat dia kembali ke umat manusia, dan itu akan membawanya ke puncak tahap integrasi tubuh tengah. Setelah itu, dia akan dapat membuat terobosan ke tahap integrasi tubuh akhir, tetapi untuk itu, dia membutuhkan bantuan Ice Phoenix. Kalau tidak, Han Li akan menetap di suatu tempat di dunia purba untuk membuat terobosannya. Lagi pula, wilayah manusia penuh dengan penyerbu jahat, dan itu jelas bukan tempat yang sangat aman. Dengan mengingat hal itu, Han Li hanya bisa menghela nafas pasrah dan melanjutkan perjalanan. Sementara itu, ada sekelompok prajurit manusia dan kultivator yang terletak di atas tembok kota Deep Heaven, mengendalikan hartanya dengan sekuat tenaga untuk menyerang pasukan iblis di luar batasan kota. Pertempuran yang sangat sengit terjadi, dan pemandangan serupa terjadi di seluruh wilayah manusia dan iblis. Selama periode waktu baru-baru ini, pasukan iblis tiba-tiba menjadi jauh lebih ganas dan mulai meluncurkan gelombang demi gelombang serangan sengit tanpa mempedulikan korban yang mereka derita. Tak terhitung makhluk manusia dan iblis tingkat rendah dan menengah telah tewas selama pertempuran sengit ini, dan jumlah korban di antara para kultivator tingkat tinggi pada atau di atas tahap transformasi dewa juga melonjak secara drastis. Ini membuat kedua ras sangat gugup dan khawatir. Selama kesengsaraan iblis yang lalu, kota-kota ini akan baik-baik saja setelah bertahan beberapa tahun dari serangan pasukan iblis. Dengan demikian, semua kota menggunakan segala yang dimiliki untuk menangkal serangan, dengan penuh semangat berharap akan datangnya hari ketika pasukan iblis akan kehabisan tenaga. Tanpa sepengetahuan semua orang, saat ini ada sekitar selusin makhluk tahap integrasi tubuh manusia dan iblis berkumpul di sebuah pulau misterius yang terletak di perbatasan wilayah manusia dan iblis. Saat ini, mereka semua sedang mendiskusikan masalah rahasia di aula yang dikelilingi oleh lapisan demi lapisan pembatasan. Jadi ras iblis penatua berencana untuk menaklukkan wilayah kita, lalu menetap secara permanen di alam roh. Seorang lelaki tua dengan rambut putih bersalju merenung dengan alis berkerut. Itu bukan sejauh itu, pengintai yang kami kirim ke ras iblis penatua telah menemukan bahwa sekelompok besar setan penatua kelas rendah telah dikerahkan, dan akan segera memaksa masuk ke alam roh, kata seorang pria paruh baya berambut merah dengan ekspresi gelap. Setan tua kelas rendah, kira-kira berapa banyak yang telah dikerahkan? Seseorang menghela nafas sebelum bertanya. Kami tidak memiliki angka yang akurat, tetapi setidaknya 1 juta. Pria berambut merah itu menjawab setelah jeda singkat. 1 juta. Semua orang yang berkumpul di aula tercengang mendengar ini. Apakah angka ini benar-benar dapat diandalkan? Tidak banyak iblis penatua murni di seluruh alam iblis penatua, 1 juta akan terdiri dari hampir 10% dari semua iblis penatua di alam iblis penatua. Bagaimana leluhur suci bersedia untuk mengambil risiko sebesar itu? Seorang wanita tua berjubah putih bertanya. Informasi yang kami terima benar-benar dapat diandalkan. Banyak kota yang dihuni oleh para iblis tua telah dikosongkan. 1 juta hanyalah perkiraan konservatif, jawab pria berambut merah dengan percaya diri. Sepertinya makhluk jahat itu bersiap untuk invasi semua atau tidak sama sekali. Sayang sekali kami tidak dapat memastikan alasan di balik tindakan putus asa mereka bahkan setelah kami mengirim begitu banyak pengintai ke alam iblis penatua untuk menyelidikinya.
Kalau tidak, kita akan dapat menargetkan mereka dengan lebih efektif. Pria tua berambut putih itu menghela nafas.